13 tahun. Gimana dia memperlakukan perempuan, bagaimana perempuan tuh ingin disayang, terus bagaimana ibu misalnya menstruasi apa yang dirasakan kalau perempuan menstruasi itu ceritain sama anaknya sehingga dia nggak kaget ketika misalnya istrinya Hmm. masak dong, ayo dong di sini gini-gini. Ah, gue lagi capek nih, sakit perut nih. Kalau lu baik banget sih lu, emak gue nggak pernah gitu. Kenapa mamanya nggak pernah cerita? Mamanya nggak pernah cerita. Mamanya sok kuat, main sakit aja ditahan, nggak bilang-bilang sama anak. Padahal anak laki harus tahu itu. Ketika terjadi menstruasi itu apa sih yang terjadi di tubuh, apa sih yang dirasakan oleh perasaan perempuan. Kita perlu lebay-lebay dikit untuk anak kita supaya kita kan nggak tahu calon istrinya kayak gimana. Kalau kayak kita mah alhamdulillah ya, misalnya kayak ibu mah hebat gitu ya, sakit dikit we nggak apa-apa lah, kuat gitu. Tapi kan kita nggak tahu calon istri. Tapi kita terangkan apa yang terjadi pada perempuan, sosok perempuan yang kalau lagi menstruasi seperti ini itu perlu dijelaskan. Insya Allah masih masih dalam taraf wajar. Saya yakin ibu tahu wajarnya sampai mana, insya Allah. Tapi itu love language-nya dia, Bu. Hmm. Hmm. Itu love language-nya kalau bahasa itulah gitu. Jadi nggak apa-apa ya, ada agak risih gitu tuh maksudnya tuh karena udah ngeliat anak udah tinggi gitu ya, udah gede gitu, udah ngusel-ngusel. Kadang suka suka saya balas gitu peluknya gitu, cuman cuman kadang suka ada perasaan kamu udah gede gitu tuh, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, maksudnya Iya. wajar Kalau ya. memang ibu ngerasa berat atuh kakak, coba kita agak jauh gini, jadi nanti peluknya cuma di sini aja gitu ya. Agak jaga jarak nggak masalah, cuman jangan jangan gitu atau jangan-jangan. Itu love Mm-mm. language-nya dia, jangan diubah. Itu Mm-mm. love language-nya dia. Kan seneng Bu kalau punya suami begitu sama istri kan seneng. Kan cuman memang kita lah, karena dia belum punya calon istri. Kita lah nih, bagaimana kita membahasakannya. Terima Bu, terima. Itu love language anak ibu, terima. Cuman kan ini batasan sama ibu lah. Kalau sama istri mah Mm-mm. terserah dia mau jungkir balik juga. Tapi love Mm-mm. language dengan ibu ya begitu ya udah. Oke kak, salaman. Aduh kakak, masya Allah udah berat banget ya anak kakak, anak mama nih gitu. Ya udah begitu begitu sini aja gitu ya. Agak di ini atau kak kalau kayak gini jangan di tempat umum. Kita sembunyi aja berdua kan rahasia kita berdua lah pinter-pinternya ibu lah kumaha Ah, gitu. iya, iya, siap, siap. Itu Berarti kan. ya, berarti nggak apa-apa ya, maksudnya. Insya Saya Allah rada, enggak. rada khawatir, soalnya kayak apa ya, kayak berlebihan tuh. Tadi tuh gak cium-cium, peluk-peluk gitu tuh. Kadang tuh. Iya, Iya. saya kasih tahu misalnya, oke, apa ciumnya ini aja gitu, peluk. Mm-mm. Kenapa kangennya sama mama? Oke, kalau kangen nggak apa-apa sih dipeluk. Udah kasih waktu. Oke, dah ya, mama bau nih atau apalah gitu. Tapi memang dikasih dikasih itulah kalau kita udah merasa agak risih ya ibu bilang. Tapi kalau masih sebatas yang normal, kalau dia peluk sambil megang-megang, nah itu udah beda tuh. Tapi kalau cuma Mm. peluk terus begitu-begitu mah nggak masalah, insya Allah. Ya, ya, siap, siap. Ya. Insya Allah. Makasih Makasih Bu atas ya, pada jawabannya. Oke. atas Ada jawabannya. pertanyaan selanjutnya nih Bu dari dari Mbak Ayu. Assalamualaikum Ibu, mau tanya, tadi disebutkan mulai 14 tahun ke atas anak perempuan harus didekatkan pada ayahnya. Bagaimana jika pada usia tersebut anak dimasukkan ke pondok? Bagaimana cara anak perempuan dekat dengan ayahnya jika kondisinya jarak jauh, apalagi tipe ayahnya bukan orang yang suka bicara? Oke, baik. Kak Ayu, batasnya bukan 14 tapi menstruasi. Kalau dia sudah menstruasi, kelas 5 pun cepat dekatkan dengan ayahnya. Jadi batasannya tuh balik ya. Kalau Islam balik. Udah balik, dekatkan. Nah, sekarang anaknya udah di pondok, ayahnya juga enggak, ini ngomong, kemarin saya apa mengadakan acara ini juga, ada pertanyaan, tapi yang justru yang bertanya adalah ayah. Bagaimana saya berkomunikasi dengan anak saya yang notabene anak saya sudah remaja kata dia dan ketika saya tanya tuh kalau saya yang nanya ngomong itu apaan sih ayah, apaan sih deket-deket, apaan sih ayah bau ah apa gitu, jadi kayak ngasih jarak gitu sama ayahnya. Terus dia bilang padahal kan saya kan bapaknya bu, tapi emang saya nggak bisa ngomong. Ya persis pertanyaan, cuman ini ibu yang nanya, kalau itu ayahnya yang nanya. Pertama bu, ya kakak Ayu, kok jadi ibu, kakak Ayu. Pertama, waktu itu waktu dan jarak itu kan sebenarnya yang bikin kita ya di pesantren kan pasti ada waktu lah, masih bisa kalau masih bisa video call masih bisa, atau kalau kita datang gitu kita kasih waktu ayahnya untuk dekat dengan dia. Ibu pergi deh kemana, atau ibu di mobil biar dia berdua sama ayahnya, ya biar dia luangkan waktu untuk bercerita tentang teman-temannya, cerita tentang apa bersama ayahnya. Kalau ibu bilang ayahnya oh ini apa ngomongnya sedikit nggak banyak gitu ya, kan bisa Bu sebelum ketemu sama anak
ya sudahlah ayahnya suruh kotret-kotret atau apalah gitu. Apa sih ya, nanya tentang anak, atau ayah beliin apa kek gitu yang dia suka. Misalnya beliin misalnya apalah gitu. Misalnya anak perempuan tuh senang pernik-pernik gitu ya, beliin beros atau apa. Kemarin ayah teh jalan-jalan ke sini, Kak. Tiba-tiba ayah lihat ini, kok ayah ingat kakak ya, terus dibeliin, kasih ke anaknya. Tapi please, kita sebagai ibu jaga jarak, jangan deket-deket juga, jangan sotoy. Habis itu nanya, Papa tadi cerita apa sama kakak? Nggak usah juga nanya-nanya, Bu. Laki-laki teh nggak suka. Kemarin dia bilang, kadang saya kalau ngomong sama anak saya, habis itu ibunya yang nanya. Tadi Abi ngomong apa? Itu saya sebel banget. Jadi laki-laki tuh nggak suka. Kalau dia sudah menyisihkan waktu sama anak, dia cerita-cerita, terus ditanya-tanya lagi sama istrinya. Dia nggak suka banget ternyata, Bu. Jadi biarlah itu menjadi rahasia mereka berdua. Waktunya mau 1 jam, mau 2 jam, mau dia jajan, atau sekarang waktu jenguk kakak, ya udah papanya yang pergi gitu loh. Kita nggak usah ikutan, atau papa aja tuh lah, mama nitip makanan aja udah sok sana gitu. Biar ada waktu dia sama anaknya, karena waktunya bapak juga kan cuma misalnya Sabtu Minggu gitu kan. Kasih waktu dia berdua. Bu, waktu anak beranjak dewasa, ini kan udah balik meranjak dewasa. Sebelum dia diambil orang, daripada dia diambil orang, lebih baik kita dulu yang ngambil. Bapak memainkan peranan bagaimana menjadi laki-laki yang melindungi, laki-laki yang memberikan gambaran besar sehingga anak perempuan kita tahu, oh aku mau cari calon suami yang kayak gini gitu. Dengan memberikan contoh, ya bapak tuh ya kayak gini gitu. Sebagaimananya bapak, sesedikitnya bapak ngomong, tapi kalau anak perempuan ditanya tentang ayahnya, pasti ada aja ceritanya. Ayah aku tuh begini-begini, padahal bapaknya kagak pernah ngomong sama dia. Kita aja deh, Bu. Kita masing-masing insya Allah punya ayah. Kalau kita ditanya ayah kita, pasti banyak yang, ayah saya sih nggak usah ngomong, tapi kadang-kadang beliin ini, kadang-kadang perhatian juga, kadang-kadang kita lagi begini, dia nyamperin, walaupun dia nggak ngomong, dia duduk doang, gitu loh. Jempolnya ayah sama jempolnya ibu, jempol ayah satu, jempol ibu empat, masih lebih berharga jempol ayah satu daripada jempol empat ibu. Kenapa? Ibu mah tiap hari bilang kita hebat, kita pintar, kita cantik, kita solehah. Bapak mah jarang banget. Saking jarangnya, sekali dia begini doang, atau dia ketika anak-anak lagi ada pertunjukan bapaknya motretin gitu atau videoin, itu udah bikin anak bangga gitu, atau dari jauh bapak cuma gitu gitu doang, nggak perlu ngomong, Bu, bapak mah bahasa tubuhnya beda lah gitu ya. Jadi kalau suami-suami kita mau ikut dalam pengasuhan, sebenarnya memudahkan kita, Bu. Sebenarnya bapak-bapak tuh jarang ngomong panjang kali lebar kali tinggi, tapi bahasa tubuhnya, bahasa sayangnya itu luar biasa. Ya, ini pengalaman saya kemarin nikahin anak perempuan di rumah heboh. Terus siapa yang nangis nih? Wah, mama ngomong pernah. Terus anak perempuan saya bilang, alah yang nangis kenceng itu papa bukan mama. Beneran yang nangis papanya. Padahal dia sama papanya ngomongnya jarang ya, cuma sekali-sekali. Tapi ya apa kalau ngomong tuh seru gitu. Tapi dia tahu nanti yang bakalan nangis kalau aku nikah yang kenceng banget papa. Jadi ketika dia mau ngomong sama papanya, papanya nangis kenceng banget gitu. Sampai saya sampai ketawa, sampai saudara-saudara saya bilang ngapain diketawain, karena kita udah sebelum nikah tuh kita udah ngumpul, nanti nih papa nih nangis nih paling kenceng nih kalau teteh nikah nih, wow kita udah kayak ini gitu. Tapi itulah ayah gitu ya, walaupun dengan bahasa yang simple, ketika dia mengingatkan anaknya, anak ayah tidak ada ya anak ayah berpakaian seperti itu, walaupun dia kesel, dia naik ke atas, dia ganti baju, tapi dia akan ikuti keinginan ayahnya. Biasanya begitu, ibu berbui-bui. Kak, tolonglah kak, itu terlalu ketat bajunya. Jangan keluarlah pakai baju itu. Dia masuk ke kamar marah, tapi dia nggak ganti baju, mending dia nggak keluar. Besoknya dia coba lagi pakai, tapi kalau ayahnya biasa lebih gampang, lebih tek gitu. Sekali aja dia ngomong ayah. Itu kekuatan ayah, Bu. Jadi sesulit-sulitnya sediakan selalu waktu, sejauh-jauhnya sisakan selalu waktu. Jangan sisa sih sebenarnya, diupayakan ini menjadi waktu yang prioritas, jam yang prioritas, dengan kata-kata yang ini. Pikirkan mau ngomong apa sama anak, silahkan. Dan ibu jangan juga deket-deket, pergi aja tuh, jangan. Kadang-kadang ibu-ibu juga sih yang suka bikin ayah tuh jadi serba salah gitu. Jangan juga bisa, ya lagian mau ngomong sama anak perempuan bawa-bawa begituan, biarin aja dia mau bawa apaan kayak apa, biarin aja, Bu, dengan gayanya, caranya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang masuk dan didengar dari ayahnya itu mungkin lebih lebih jelek daripada kita yang berbui-bui, berkosakata banyak. Kemungkinan ayahnya akan lebih didengar oleh anak perempuan. Ya, Kak, siapa tadi? Ayu ya. Mangga, siapa lagi? Apakah ada lagi pertanyaan?
Ibu, silahkan. Mungkin ini terakhir ya untuk pertanyaannya. Masih adakah? Kalau laki-laki yang suka bicara sangat jarang, Bu, kecuali trainer, konselor pasti ngomong mulu gitu. Tapi kalau apa fitrahnya laki-laki ya bicara seperlunya, ya itu fitrah dari Allah, itu udah fitrahnya gitu. Silahkan Ibu-Ibu. Masih adakah lagi, Ibu-Ibu? Atau dicukupkan? Dirasa cukup? Sepertinya sudah ya, Ibu-Ibu. Oke, Alhamdulillah sesi pertanyaan dan jawaban sudah, dan kita mendapati ada kurang lebih 4 pertanyaan yang tadi diajukan dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Ibu Lia. Terima kasih atas jawabannya Ibu atas syariknya Ibu-Ibu. Dan sesi selanjutnya yaitu kita akan foto bersama sebentar ya Ibu-Ibu. Boleh minta tolong untuk yang off cam, untuk on cam sebentar. Kita adakan sesi foto bersama. Baik, Ibu Fitri, Bu Yuni, Mbak Leli, Atika, Bu Amelia, Kak Hintan, dan Ibu Farah. Boleh di on cam dulu sebentar, jika berkenan. Baik, kita lanjut foto dulu. Mbak Monik. Mbak Monik. Baik, 1, 2, 3. Mbak Monik ada nggak? Ada. Sebentar kali ya. Oke, siap Mbak Monik. Oke, satu 1, kali lagi. 2, 3. 1, 2, 3, satu kali lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu peserta seminar hari ini, dan terkhusus terima kasih untuk Ibu Lia sudah memberikan materi yang alhamdulillah banyak sekali ilmunya dan manfaatnya, semoganya bisa kita terapkan nanti ke depannya. Dan sebelum Ibu Lia meninggalkan ruang, ada sedikit cindera mata atau tanda cinta dari tim untuk Ibu Lia. Silahkan Mbak Monik. Baik, ada sedikit sertifikat apresiasi untuk Ibu Lia. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk berbagi bersama di ruang baca Ibu. Semoga bisa membersamai lagi di acara-acara ataupun kegiatan kami selanjutnya ya Ibu. Insyaallah, amin. Untuk tidak kapok. Insyaallah enggak. Oke, baik. Untuk selanjutnya tadi mungkin nanti ada sedikit door prize dari panitia yang nanti untuk diumumkan di grup ya Ibu-Ibu, dan nanti akan dikirimkan meluncur ke rumah. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu kepada Ibu Lia kami persilakan jika ingin meninggalkan ruangan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas materinya. Ya, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini membawa manfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin les ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, Ibu-Ibu, alhamdulillah kita sudah bersama selama kurang lebih 1,5 jam, karena ini sudah di akhir penghujung acara. Untuk door prize nanti akan diumumkan di grup setelah acara selesai. Itu adalah sedikit hadiah dari tim, dan mungkin nanti silahkan langsung kirim alamatnya dan ditunggu hadiahnya meluncur ke rumah masing-masing. Oke, baik Ibu-Ibu, alhamdulillah acara kita sudah selesai, acara inti sudah kita lewati juga, dan selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan